rohani, spiritual, di mana kami punya Bapa kami yang baik, Allah Roh, di mana kami Tuhan, Engkau panggil untuk berjumpa muka secara pribadi dengan Engkau. Karena kami punya Bapa yang hidup, Allah kami yang hidup. Kami percaya lewat firman-Mu, kami menemukan, kami boleh melihat, kami boleh mengalami Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada firman-Mu. Karena Engkaulah firman yang hidup. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Apapun yang kami alami, mungkin itu menurut kami persoalan, tetapi karena firman-Mu berkata, sekarang aku tahu bahwa Allahku, Bapakku, Tuhanku Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin itu karena kebodohan kami, sesuatu yang kami tidak pahami, atau sesuatu hal yang kami tidak mengerti. Tuhan mendatangkan kebaikan, memberkati kami, bahkan menyatakan pribadi-Mu lewat semua persoalan yang kami percaya bahwa akhir daripada persoalan kami adalah kemenangan. Karena kami adalah umat lebih daripada pemenang. Karena kami berdiri di atas kemenangan, bukan meraih kemenangan, tetapi kami sudah menang karena Tuhan Yesus yang menanggungnya semua persoalan kami di kayu salib. Dan Engkau sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan di sana Engkau ya Tuhan membela, menyediakan rumah bagi kami. Dan semuanya hanya karena cinta kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti roh kebijaksanaan, roh pengertian, hikmat melimpah atas kami, umat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Ini dibilang kalau khotbah yang saya bagikan bukan dikatakan ada bisa juga khotbah mendadak gitu ya. Karena kan saya melanjutkan tadi malam, hanya saya hitung berapa orang yang hadir di Bubaan. Jadi saya tidak mau hanya yang hadir tadi malam mendapatkan kebenaran tentang perpuluhan. Jadi jangan kaget dulu kalau dibilang perpuluhan apa ya. Ya kan? Jangan kaget. Nanti tolong nantikan itu di revival itu khotbah tadi malam pengajarannya sudah di revival sudah ada. Tolong nanti bisa siapa saja lah. Tampilkan lagi terlebih yang koordinator Komsel di grup Komsel di Kompak. Nanti ini akan kita diskusikan. Latar belakang kenapa kemarin Pak Oscar itu membagikan itu karena banyak hal. Sekarang simpang siur ya. Masalah kepercayaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang saya bagikan sekarang bukan yang tadi malam ada. Tapi saya akan mempertajam. Tadi malam itu adalah pembukaan, itu sebenarnya pendahuluan. Mungkin yang sudah ada, Bu Wiwi ada kemarin ya, siapa lagi? Ya, Pak Leo. Pak Leo di mana ya? Izin ya. Oh, Bu Dewi. Siapa lagi tadi malam ya? Ya, Bu Priska. Engki ya. Nanti tolong Engki bisa disebar lagi ya. Itu harus dipahami supaya kita paham itu. Apa itu perpuluhan? Segala sesuatu yang kita lakukan harus menemukan wahyu tentang perpuluhan. Tentang memberi apapun kita harus temukan. Jadi jangan sampai begini. Aku memberi perpuluhan karena diperintah. Karena disuruh. Enggak, jangan.
Karena kita dengan Tuhan. Ya. Ini nanti harus kita diskusikan sangat menarik. Sampai kita benar-benar memahami. Jangan gini, wah saya disuruh kasih perpuluhan. Kalau itu tidak karena iman, sia-sia. Kalau itu bukan dari Tuhan diwahyukan, jangan. Ya. Dan ini perpuluhan ini jangan sampai terpikir oleh kita, wah uang pasti. Ini pasti sesuatu harus dilakukan, perbuatan. Itu jadi Taurat. Bahaya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Sebelum berdasarkan iman kita harus diwahyukan. Kita dapatkan apa itu? Kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ini memang seksinya ini nggak bisa sekali saya bagikan. Tadi malam sudah dibagikan satu khotbah dan itu langsung Pak Roni sudah share di Revival. Dan yang saya bagikan itu saya mulai pertajam lagi. Mungkin nanti pertemuan lagi saya pertajam lagi. Dan didiskusikan di Komsel. Dan kita semua koordinator Komsel siap menjawab setiap pertanyaan. Tadi malam kan ada yang bertanya bagaimana pengusaha, bagaimana ini. Itu hanya menyangkut hanya luar-luarnya saja sebenarnya itu. Belum sampai ke hati. Ya. Jadi kalau saya bagikan ini tolong supaya ditangkap serius. Jangan sampai nanti salah. Tadi malam aja masih ada salah nangkap. Dia tanya sebenarnya sudah jelas. Jadi wah, ini dia tangkap setengah jalan dia. Ya. Pertama, dari mana asal perpuluhan itu? Itu dulu pertama kita harus pahami. Ya. Kalau dulu kan beda sekali ya. Sebelum perjanjian lama, Taurat itu kan 1500 tahun. Jadi kebenaran perpuluhan itu 430 tahun sebelum Taurat. Bayangkan itu 430 tambah 1500 tahun. Dan ini kebenaran ini pun ada yang 40 tahun sebelum Masehi, yang tertua adalah kitab Markus. Ya, kalau Matius itu 70-80 tahun Masehi dan selanjutnya. Tetapi kita percaya firman Tuhan ini 2 Timotius 3:16. Ya, harus dihafal itu. Ya. Segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah sangat sungguh bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Karena banyak yang tidak tertanam di satu gereja lokal, para hamba-hamba Tuhan banyak. Itu jadi online semua. Jadi dia bebas menyampaikan. Untuk apa saya juga tidak mengerti, sehingga terjadi dialog-dialog yang sangat memanas. Tapi kalau sudah tertanam, dia pasti punya tanggung jawab untuk jemaat. Nanti boleh tampilkan ayat ini, beberapa ayat akan ditampilkan. Pertama dari Kejadian 14. Itu pertama sekali tampil itu perpuluhan itu pada zaman Abram, nantinya menjadi Abraham. Perjanjian lama adalah Yesus yang belum nampak secara kasat mata gitu oleh kita ya. Pada zaman itu mungkin mereka kenal atau tidak. Seperti Abraham, ada 3 orang datang, wah gitu langsung menyembah, bikin perjamuan, dijamu dengan baik gitu kan. Padahal Yesus di perjanjian lama sangat sungguh luar biasa. Kita harus memahami, zaman kita melihat kepada zaman
perjanjian lama nyata. Contoh misalnya ya, kalau dibaca perjanjian lama. Ya, firman itu telah datang kepadanya. Sekarang baru kita paham apa itu firman? Yesus sendiri. Iya kan? Kalau di perjanjian lama berfirmanlah. Firman itu datang kepada di dalam penglihatan. Ada lagi kan? Itu Yesus yang datang. Iya. Banyak di perjanjian lama kalau kata firman, berarti Yesus sendiri yang datang. Makanya Abraham itu kenal ketika dia lihat, dia berfirman, dia tahu itu Tuhan datang. Tetapi kita ini lebih memahami betul. Karena muncul di Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Ayat 18, firman itu menjadi manusia. Kenapa jadi manusia? Supaya dia bisa menanggung dosa kita mati. Kalau enggak secara tubuh fisik dia enggak bisa mati. Dan kita, siapa mau menanggung dosa kita? Dia harus jadi manusia dong. Supaya apa? Dosa kita ditangguhkan ke tubuhnya. Kan karena kasih Allah, Allah tidak bisa menanggung dosa kita pada tubuh kita, menghukumnya enggak bisa. Harus Yesus. Makanya dia datang menjadi manusia. Tadi kesaksian Pak Henry sudah luar biasa ya. Saya juga seperti itu. Karena dulu latar belakang saya kebatinan. Jadi pertobatan saya juga dalam mimpi penglihatan. Dan sampai sekarang. Dan setiap ada kejadian pasti Tuhan kasih ke saya. Dan saya lihat, saya dibawa ke satu tempat, tapi saya tidak mau banyak kesaksian seperti itu, karena apa? Saya berdoa supaya jemaat juga mengalami gitu. Ya. Kejadian 14, nanti ini dasarnya ya, Kejadian 14 ayat 18. Nanti kita akan terheran-heran melihat luar biasa firman Tuhan itu. Kita mendapatkan berkat. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 saja ya. Kita bisa baca sama-sama. Kejadian 14 ayat 18. Satu-satu ayat dulu ya. 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Sampai di situ dulu. Biar kita buka di perjanjian barunya gitu ya. Ada orang nggak ngerti apa itu Melkisedek gitu kan? Apa itu kok Melkisedek? Artinya Melkisedek jelas di sini diberi pengertiannya. Dia adalah dikatakan, kita buka sajalah di Ibrani ya. Ini nggak dibagikan tadi malam ini. Masih pendahuluan, tapi akan saya mulai mempertajam. Ibrani 7. Ini khusus Kristus dan Melkisedek, biar tahu ya. Waktu di perjanjian lama belum dijelaskan siapa itu Melkisedek. Tapi dijelaskan lebih jelas lagi di Ibrani 7. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Sama tadi ya? Sama. Saya bacakan lagi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti nama Melkisedek. Apa artinya? Raja kebenaran. Ya, di sini kalau saya baca di bahasa Ibraninya Malki, Raja kebenaran, dan disebut di sini Raja kebenaran, Raja Salem, yaitu apa? Raja damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga Shalom, ya. Pengertian Shalom juga menyediakan yang baik bagi kita. Ini udah tahu ya bahwa Melkisedek itu siapa? Di Ibrani 7, yaitu Yesus sendiri. Ya. Kalau kita baca
ayat Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Siapa? Yesus. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dialah imam besar. Kalau kita lanjutkan nanti membacanya, pasal 7, 8, jelas. Ibrani ini menunjukkan, menjelaskan bahwa Yesuslah di atas segala-galanya. Itu Ibrani ya. Dia tampil, dialah Allah itu sendiri. Dialah Yesus, Melkisedek. Kalau di perjanjian lama dia tidak jelas. Tetapi kita mendapat berkat luar biasa di zaman kita. Keluarlah perjanjian baru. Melkisedek itu siapa sih? Di pasal 7, 8, 9, semua Ibrani, kitab Ibrani menjelaskan Yesuslah Tuhan. Dialah. Tetapi di perjanjian lama, makanya saya bilang kalau di perjanjian lama, Yesus yang tidak tampak tapi berbentuk tokoh. Ya, Musa contoh kan? Banyak. Tapi di perjanjian baru Ibrani ini jelas. Nanti balik-balik itu ya, pelan-pelan dulu ya. Saya akan bagikan lagi Kejadian 14 ayat 19. Tapi pertama ayat 18 lagi, satu lagi saya bagikan lagi. Kejadian 14 ayat 18 tadi. Melkisedek adalah Raja Salem. Membawa apa? Membawa roti dan anggur. Jelas. Maksudnya apa? Dia memberi hidupnya untuk kita. Dia membawa roti tubuhnya, dia bawa anggur darahnya. Sudah dinubuatkan zamannya Abraham. Dia datang kepada Abraham membawa roti dan anggur. Hidupnya Tuhan. Jadi jelas. Jauh sebelumnya Yesus sudah datang kepada Abraham. Dia berkata, aku akan memberi tubuhku dan darahku untuk semua umat manusia. Kalau di zaman itu hanya zamannya Abraham. Kalau Kejadian 1 sampai 11 itu bicara tentang sebelum Yahudi. Setelah itu Kejadian 12 sampai Kisah Para Rasul bicara tentang Yahudi, orang-orang Yahudi. Di luar itu bicara Yahudi Kristen, Yunani Kristen, di luar semua itu menjadi umat Tuhan. Ya, jadi harus paham itu kalau baca firman. Jadi kita umat Tuhan dari berbagai suku, kepercayaan, termasuk Pak Hendri tadi udah bagikan latar belakangnya, semua. Makanya kan firman tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani. Tidak, semua yang percaya kepada Yesus menjadi umat Tuhan. Ya, jadi jelas. Makanya siapa milik Kristus, dialah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Kitanya, golnya di kita semua. Semua perjanjian lama berkat janji Tuhan, tidak ada yang bisa menggenapinya. Karena apa? Semua harus ada syarat, peraturannya. Jika engkau baik-baik mendengar firman-Ku, suaraku, dan melakukannya dengan setia, segala peraturan itu semua 613 dan semua yang lainnya, maka aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Kepada Abraham itu ya jelas. Di Ulangan 28. Setelah diangkat barulah turunkan berkat. Enggak ada satu orang pun, tapi mimpi mereka, wah saya akan diangkat di atas bangsa-bangsa. Makanya mereka berupaya karena perbuatan. Tetapi apa yang terjadi kepada kita? Kita di dalam Yesus ditempatkan bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh dari segala-galanya. Di atas pemerintah, penguasa, kalau kita baca itu ya banyak sekali ya. Kitalah yang mendapatkan berkat itu, diangkat kita. Jadi kita di dalam Yesus sudah
sebelah kanan Allah Bapa. Diangkat dulu, turun berkat kepada kita. Jadi kita harus aminkan. Efesus 1 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Yesus telah menganugerahkan, telah berarti sudah, semua berkat rohani di sorga. Telah, makanya apa itu berkat rohani? Kita mengenal Tuhan. Tuhan datang kepada kita, bukan kita memilih Tuhan. Kita diangkat sebagai anaknya. Kita menerima kekekalan, banyak sekali berkat rohani. Berkat jasmani apa? Abraham, ditarik dari Abraham dong. Ya kan? Galatia 3:29. Jika engkau milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji pada Abraham. Apa janji kepada Abraham? Hampir banyak tentang materi, fisik. Kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa katanya kan. Jadi berkat secara rohani, berkat secara jasmani sudah dijamin. Ketika dikatakan membawa roti dan anggur. Baru setelah dibawa roti dan anggur, makanya kalau kita perjamuan kudus ya, baru dikatakan, lalu ia memberkati Abraham. Ketika dia menerima tubuh dan darah Yesus, percaya kepada karya Yesus di kayu salib, terima berkat. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 19 itu ya. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kalau orang Yahudi katanya secara fisik mereka adalah keturunan Abraham. Ya kan? Tetapi kita lebih lagi keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Dia Allah Tuhan yang datang kepada Abraham. Ayat 20, ya ini ya, lalu setelah itu, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sepertinya munculnya dari mana kok tiba-tiba Abraham ngasih 1/10 ya? Saya juga bertanya dong, kenapa ya? Udah diberkati, baru dikasih 1/10. Maksudnya apa ini? Nanti tetap dijawab di perjanjian baru. Tadi malam belum disampaikan ya Pak Wayan ya. Jadi saya lanjutkan itu perpuluhan. Bukan saya persilain, tapi itu tadi malam masih gambaran, pendahuluan. Tetapi saya akan pertajam lagi, supaya kita paham. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berarti 1/10 itu terima dulu berkat. Kan Abraham terima dulu kan? Baru kasih perpuluhan. Bukan kasih perpuluhan untuk bercita-cita menerima 100%, bukan ya. Jadi jangan dibalik. Aku kasih perpuluhan pasti saya dapat berkat. Bukan. Di sini dikatakan, kalau kita pahami ini, Yesus membawa hidupnya, diberikan hidupnya, roti dan anggur. Barulah kita dilayakkan, dibenarkan menerima berkat. Kita terima berkat, baru kasih 1/10. Ini adalah konsep sorga. Inilah hikmat Allah yang kita tidak bisa buat secara matematika. Kita masuk satu lagi ayat, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Kejadian 28 Yakub. Ini pertama tadi udah jelas ya, Melkisedek siapa, dia membawa tubuh dan darahnya dan dia memberkati, baru dia muncul perpuluhan. Kejadian 28, 2 ayat dulu ya saya bagikan, nanti selanjutnya nanti akan banyak ayat-ayatnya di perjanjian lama dan di perjanjian baru saling menggenapi. Kejadian 28,
Nanti saya bacakan aja nanti hanya ayat 22, tapi sebenarnya dari ayat 10 tentang mimpi Yakub di Betel. Ini tadi malam gak dibagikan juga, tapi itu akan dipertajam. Jadi Yakub waktu pergi dari rumahnya mau ke tulangnya, pamannya kan, ya. Ternyata di perjalanan dia tidur di Betel. Nah, begini ceritanya kan, dia kan cerita seperti Pak Henry tadi ya. Nah, dia mimpi ada tangga gitu, sampai ke surga, turun naik malaikat gitu ya. Nah, sehingga dia buat satu nazar ya. Betel itu adalah, Bet itu rumah, Betel itu Allah sendiri Eloi. Jadi rumah Tuhan. Jadi kemana diberi perpuluhan? Konteks Yakub di rumah Tuhan. Ini di Betel. Maka dikatakan ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Itu Betel. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang saya terima dari Tuhan, saya kembalikan 1/10. Di mana? Di rumah Tuhan, Betel. Yakub menerima ini ya tentu dari bapaknya Ishak, Ishak dari Abraham. Jadi sudah diberi pengajaran kepada keturunannya. Baru kembali lagi ke Ibrani pasal 7. Jadi udah jelas ya, Betel, rumah Tuhan. Nah, barulah kita, saya bagikan di Ibrani 7 tadi sudah ayat sampai ayat 3. Jadi udah jelas ya, Melkisedek siapa? Gambaran Yesus di perjanjian lama adalah Melkisedek, dia raja. Tapi dia bilang saya bawa roti dan anggur kepada Abraham. Abraham itu mewakilkan kita yang beriman. Ya, jadi segala sesuatu harus dengan iman. Ayat 4, coba tolong dibuka, nanti ini sama-sama kita baca. Kejadian Ibrani 7 ayat 4. Nanti Pak Wayan, Bu Wiwi nanti terbuka ini langsung ya. Oh ya tadi malam seperti ini. Nanti di-share ya. Ya ini direkam enggak saya ini ya. Ayat 4, sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ini sepintas kelihatannya masih ini ya. Tadi kita sudah bagikan di atas ya tentang 1/10-nya. Kenapa kita memberikan? Ini dikatakan di sini ayat 4. Camkanlah, perhatikanlah, fokuskan dirimu, pikiranmu, camkan. Dikatakan apa? Betapa besarnya orang itu. Jadi Abraham barulah kita paham tadi kejadian 14 itu disuarakan kepada kita umat Tuhan. Camkanlah. Mari kita sekarang perhatikan betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Camkanlah betapa agungnya Yesus itu. Betapa luar biasanya, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dahsyatnya. Jadi Abraham itu, tapi nggak dicatat di perjanjian lama ya, tapi muncul di tergenapi Yesus di pasal 7. Betapa dahsyat. Perpuluhan ini menyatakan betapa dahsyat Allah itu. Agungnya luar biasa. Dia sampai memberi hidupnya roti dan anggur, mati di kayu salib. Betapa kasihnya luar biasa.
Betapa belas kasihannya. Kalau tidak ada Yesus, tanpa Yesus aku pasti masuk neraka. Betapa luar biasanya perbuatannya bagi hidup saya. Jadi Abraham itulah teriakannya. Tapi tidak tertulis. Tetapi ini dibukakan kepada kita. Karena apa dibukakan kepada kita? Karena Yesus menggenapi semuanya di kayu salib. Karena waktu zaman Abraham Yesus belum disalib. Jadi tidak muncul Nazi itu belum. Masih di pikirannya Tuhan. Makanya diilhamkan. Dinafaskan firman itu kepada kita. Camkanlah betapa aku mengasihimu. Betapa hidupku sudah kuberikan kepadamu. Semua karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Untuk semua manusia aku berikan anakku yang tunggal. Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah perkataan perpuluhan. Dari mana kuncinya perpuluhan itu? Camkanlah. Matematikanya Tuhan sangat berbeda dengan matematikanya manusia. Sangat berbeda. 5 roti 2 ikan 5.000. Apa yang tidak pernah terpikir, terdengar oleh bahkan timbul dalam hati Tuhan sediakan. Tetapi perpuluhan itu barulah kita munculkan di Nats ini. Wah, dahsyatnya. Cuman kita diminta, percayakah kamu bahwa hidupku semuanya apa yang Yesus miliki menjadi milik kita. Makanya ketika Yesus berkata kepada anak muda itu, jual semua hartamu, beri kepada orang miskin, ikut aku. Karena dia sombong sekali, dari kecil anak muda aku sudah lakukan itu semua, hukum Taurat. Dia gak sadar masih dilanggar kok satu. Dia gak mau jual, menunjukkan Tuhan tahu siapa, hatinya dia itu tahu bahwa masih menyimpan berhala, roh mamon. Dia sudah langgar ayat pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu hartanya. Tuhan tahu. Disitulah jatuhnya dia. Makanya dia pergi, seperak pun gak ngasih dia. Dia pergi hanya sedih. Sedih Tuhan melihat dia. Padahal sumbernya yang bicara kepada dia, sumber kekayaan, dialah yang memberikan itu, tapi gak sadar. Camkanlah. Dahsyat sekali, mungkin secara pribadi pengalaman dengan Yesus. Dahsyat. Makanya Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya kita mendapatkan anugerah apapun yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus. Bukan apa yang kita terima secara materi dunia ini. Kita terima Yesus sumbernya, kekekalan itu. Jadi itulah perpuluhan. Jangan sampai memberi perpuluhan karena disuruh, itu agama. Yesus datang ke dunia bukan membawa peraturan-peraturan seperti hukum Taurat. Tidak membawa agama. Agama bicara perbuatan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita, karena dia dulu memberi hidupnya, nyawanya, seluruh hidupnya diberikan. Barulah kita katakan ketika aku mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya dikatakan Yesus, waktu orang Farisi berkata, apa isi seluruh sebenarnya kesimpulan Taurat ini? Apa Tuhan katakan? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, bahkan dikatakan perbuatanmu. Itulah seluruh isi hukum Taurat, dan kasihilah sesama manusia. Mereka bisa lakukan enggak? Kan orang Farisi yang bertanya, dia sebagai guru. Kesimpulan dari semuanya, supaya kamu masuk surga, kasihilah Allahmu dengan segenap. Dan kasihilah sesama manusia. Bisakah mereka lakukan? Enggak bisa. Enggak bisa mereka lakukan. Karena isi seluruh hukum Taurat. Karena dikatakan setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, terkutuklah dia. Karena memang dia tidak bisa melakukannya. Enggak bisa.
Tetapi setelah kita apa? Camkanlah begitu dahsyatnya kita dimampukan oleh Roh-Nya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau di perjanjian lama mereka tidak bisa. Kalau kita di perjanjian lama mungkin kita pun berkata begitu karena enggak ada Roh Kudus. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kita lakukan kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Makanya Galatia 2:20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi ini di dalam daging adalah hidup oleh imannya Tuhan Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya kepada aku. Artinya Yesus, Roh-Nya yang menciptakan langit dan bumi ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita melakukan semua perintah daripada Tuhan. Kalau di perjanjian lama tidak bisa. Dahsyat luar biasa kita kan. Itulah dahsyat, camkan. Aku pencipta langit dan bumi, aku ada di dalammu. Wow. Itulah gambaran perpuluhan itu. Kita tahu dasarnya Allah. Dan kita minta hikmat dimampukan untuk memberikan perpuluhan itu. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan. Aku melayani, tapi tidak lakukan ini, perpuluhan bagaimana? Saya lompat ke ayat 7. Ini harus benar-benar diwahyukan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi perpuluhan itu bukan seperti Maleakhi ya. Maleakhi itu bukan dasar, salah itu. Di sana kemarin juga udah disampaikan. Kalau tidak perpuluhan, datang belang pelahap, kamu dikutuk, itu tidak bisa. Yesus sudah menyelesaikan kutuk di kayu salib. Tidak ada hubungan. Maleakhi itu karena memang saya sudah baca Maleakhi 1, 2, 3, 4, coba baca. Memang orang Israel pada saat itu mereka benar-benar menghina Tuhan. Datang ke bait Allah bawa persembahan binatang yang cacat. Sengaja berdosa dan itu benar menurut mereka. Makanya Tuhan marah di situ. Sampai keluar Maleakhi 3 ayat 10 itu. Tapi bukan dasar kita memberi perpuluhan kepada Tuhan. Tidak, kutuk sudah diselesaikan dan dia tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Roma 8 ayat 12 harus dihafal. Dia menaruh belas kasihan kepada kesalahan kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Kita yang mengingat atau dakwaan si iblis. Jadi dasar perpuluhan bukan karena memberi ketakutan nanti saya terkutuk, nanti berdosa. Dosa sudah selesai di kayu salib. Urusan perkara bukan masalah dosa. Percayakah kita kepada karya salib Yesus, itu aja. Percayakah kita bahwa posisi kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus? Percayakah perjanjian Allah dengan kita diwakilkan Yesus pribadi? Karena kalau dengan manusia tidak bisa. Allah setia, manusia tidak setia. Makanya dikatakan ketidaksetiaan manusia tidak akan membatalkan kesetiaannya Tuhan. Makanya ketika perjanjian baru, Yesus mewakili kita, seorang pribadi yang mewakili kita untuk perjanjian dengan Allah, perjanjian darahnya. Yesus setia, Allah setia. Makanya seperti Abraham menggenapkan ketika di Kejadian 15, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Kalau kita lihat di situ, Abraham setelah dia membuat domba sapi dibagi dua kan, itu perjanjian kan, kiri kanan darahnya di tengah, dia harus jalan, itu perjanjian. Tapi Abraham tertidur, iya kan, tertidur dia. Yang datang adalah api, suluh, tiang api, tiang awan, menggambarkan Allah dan Yesus. Bukan Abraham. Abraham hanya menerima keuntungannya saja. Makanya Abraham, coba kita lihat, baru terima janji itu, ya kan? Sarah bilang, udahlah, supaya kita punya anak, ambil aja itu. Padahal Tuhan janjikan keturunan, kan gitu. Udah langgar. Langgaran kedua apa? Pergi dia ke Mesir. Karena dia, nanti kalau dibilang kamu istri saya dibunuh. Aku bilang aku saudara, bilang biar aku aman. Tidak mengandalkan Tuhan, 2 kali dia melakukan kesalahan itu. Kepada siapa?
Ya, ada 2. Siapa? Abimelek, ya kan? Firaun. Dia langgar. Tapi apakah Tuhan marah-marah? Enggak. Kasih tanpa syarat. Tergenapilah itu kepada kita di dalam Yesus. Kasih tanpa syarat. Gratis, cuma-cuma. Tidak perlu kamu melakukan apapun. Makanya Tuhan katakan, aku tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Tergenapi Nabi Yeremia, Yeskiel, Yesaya sampai kepada Ibrani. Tidak memperhitungkan. Kepada Abraham tidak diperhitungkan masalahnya. Malahan apa yang terjadi coba? Sudah Abraham berbohong, berdosa, melakukan kesalahan kepada Abimelek. Yang dihukum Tuhan siapa? Abimeleknya malahan. Udah dibohongi, ketimpa tangga lagi. Coba bukan Abraham, seharusnya Abraham ya. Tapi kan makanya marah Abimelek. Kamu itu siapa sih katanya? Kok kamu bilang itu saudaramu? Kami jadi ketimpa ini hukuman. Padahal yang bohong Abraham. Iya kan? Tapi yang kena batunya yang dibohongi, harusnya kan yang dibohong itu yang harus nuntut Abraham ya. Tetapi Tuhan timpakan tulah kepada dia. Waduh, pembelaan Tuhan, kok bisa ya Tuhan ya? Itu yang dikatakan tadi, Bapa kita begitu baik. Luar biasa. Nanti kita akan paham itu setelah nanti khotbah berikutnya. Kok bisa ya Tuhan sampai begitu? Tanpa syarat. Dia janji Allah kepada Abraham. Malahan kalau kepada Abraham ibaratnya janjinya itu pasti Abraham melanggar. Pasti dia tidak setia, buktinya baru janji. Sudah langsung melanggar. Makanya Abraham tidur kamu situ. Gak sanggup kamu. Muncullah Yesus di sana. Itu dikatakan Yesus di perjanjian lama. Ya, suluh yang berapi. Tiang awan, tiang api. Jadi Allah dengan Yesus yang berjanji. Diwakilkanlah itu nyata di kayu salib. Mewakilkan kita. Abraham pada saat itu nyata kepada kita. 2000 tahun yang lalu. Kasih tanpa syarat. Bukan berarti saya bilang gampang, enak, bikin dosa aja sekali. Enggak. Karena ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita sudah mengerti, camkanlah. Ada kekuatan roh daripada Tuhan. Makanya khotbah kemarin saya bagikan. Kalau orang merokok mencoba-coba, mau berubah, bertobat dengan kekuatannya, tidak bisa. Tidak akan bisa. Oke lah 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan lagi 7 kali lipat. Tetapi kalau Roh Kudus yang di dalam kita, itu yang memampukan. Makanya dikatakan Allah lah yang bekerja di dalam kita menurut kemauan dan pekerjaan kemampuan untuk setiap orang percaya mengasihi Dia. Dia yang mengerjakan, makanya luar biasa Roh Kudus di dalam kita itu bekerja terus untuk membawa kita sampai serupa dengan Kristus. Iya, luar biasa. Jadi kalau mau beri perpuluhan, kuat-kuat dibacakan Ibrani 7 ayat 4. Camkanlah isar tubing, nyawamu sudah ditebus. Seberapa sih 10%? Hidupmu kekal. Mintalah kepada Tuhan sehingga Bapa dimuliakan. Kamu belum pernah minta sih, minta ragu-ragu. Bimbang karena pengajaran-pengajaran banyak. Kembali ke Alkitab. Tanpa syarat. Aku tidak melihat kesalahanmu seperti Abraham. Apakah aku lihat dosanya sehingga gagal berkatku kepadamu? Tetap berkatku. Ishak lahir. Kan begitu. Ayat 7, ayat 8 ya. Oke, ayat 7. Ayat 8 aja saya ini. Ayat 8 tolong. Ini pasti ya Yesus memberkati kita. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Ya. Siapa manusia-manusia fana? Ya kita.
Ya kan? Gambaran manusia. Tetapi siapa ini? Orang yang memang benar setia kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang ya perpuluhan yang kita berikan itu diatur oleh gereja. Nanti khotbahnya yang pertama nanti sudah ada di situ ya. Karena keadilan, belas kasihan dan sebagainya. Ini orang fana ini adalah memang manusia. Kita ini harus tinggalkan tubuh kita ini. Menerima persepuluhan itu bagi mereka yang kerja di ladang Tuhan. Diatur oleh gereja. Apakah itu full timer ya kan? Misi dikirim ya. Itu manusia-manusia fana. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Di gereja Tuhan, di umatnya, makanya diatur semua yang luar biasa. Ini yang bukan yang fananya udah pastilah ya. Dan di sana iya, wah luar biasa. Aku renungkan lama-lama ini. Dan di sana Yesus, yang tentang Yesus diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi perpuluhan itu gambaran menyatakan bahwa Yesusku hidup. Luar biasa. Kalau kita berkata Yesusku dahsyat luar biasa, tapi nggak ada perpuluhan. Kembali ke Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya kan. Dan di sana, wah tegas sekali nih. Di mana? Yesus di. Jadi perpuluhan kita berikan menyatakan kesaksian bahwa Yesusku ada di sana. Dan dia hidup, pembela saya. Dan dia menyaksikan. Kesaksian itu artinya perpuluhan kita itu menjadi saksi bahwa Yesusku hidup. Ya. Tadi dikatakan begitu dahsyatnya, begitu besarnya, agungnya. Ya kan? Sekarang kita di perjanjian baru, Yesus sudah naik ke surga, dia selesaikan tugasnya. Di kayu salib jelas, dosa kita sudah ditanggung, kesengsaraan, sakit penyakit, semua. Dan dia naik ke surga, kita tidak berjumpa secara fisik lagi dengan Tuhan Yesus. Tetapi iman kita dengan memberi perpuluhan ini menjadi saksi bahwa saya percaya Yesus hidup. Dia pembelaku. Dia di sorga, dia di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukti bahwa kita memberi perpuluhan karena mengerti kebenaran ini. Jadi ketika kita memberi perpuluhan bergairah, Yesusku dahsyat, dia hidup untuk saya. Memberi perpuluhan dengan sukacita. Makanya Tuhan katakan berilah dengan ikhlas. Jangan karena paksaan, karena peraturan, karena disuruh pendeta, karena segala macam cara Tuhan datang membawa roti dan anggur, membawa hidupnya kepada setiap pribadi kita masing-masing. Dia berurusan dengan pribadi kita. Makanya jemaat belum tentu semua memberi perpuluhan. Tetapi saya percaya kebenaran ini memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32, ketika kita tahu kebenaran itu merdekakan kita karena ada kekuatan dari dalam, bukan dari luar karena peraturan. Bukan. Air dari dalam itu mengalir sampai ke sorga berkata, Yesusku hidup. Perpuluhan ini menjadi saksi aku berikan bahwa aku punya Tuhan yang baik. Gembalaku, dia pembela saya di sana. Dia akan memberkatiku. Bukan karena kita beri dengan seperti membayar. Bukan karena paham. Lebih daripada apa yang kita pikirkan Tuhan sediakan. Kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Makanya barulah kita katakan ketika kita mengerti ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Aku adalah anak sorga. Aku mengikuti peraturan sorga. Sorga tidak ada sakit penyakit. Sorga tidak ada miskin. Semua dilimpahkan. Maka dikatakan marilah beranikan kita datang ke tahta Allah. Tata Allah apa? Tata kasih karunia. Kasih karunia apa? Menerima kebaikan dengan cuma-cuma. Tanpa syarat,
Jangan dibeli dengan perbuatan, tidak ada. Kalau kita beri dengan perbuatan, itu tidak benar, berkat tidak bisa kita terima. Tetapi karena kita mengerti kebenaran ini, dahsyat. Ketika dibukakan ini kepada saya renung, dahsyat, camkanlah ini. Aku sudah datang bahkan ke dalam hatimu yang terdalam. Dahsyatnya perpuluhan itu, pengertiannya. Dan percaya, aku tetap membela kamu di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Dan aku menyediakan tempat bersama dengan engkau di sorga. Itulah kita renungkan firman itu. Jangan, kalau kamu tidak beri perpuluhan, terkutuk, datang balang pelahap, kamu miskin. Ketakutanlah jemaat semua. Sehingga memberi perpuluhan dengan ketakutan, tapi tidak diberkati. Kenapa? Dia buat karena ketakutan. Tapi kalau kita mengerti firman, perpuluhan itu pengertiannya begini. Kenapa enggak 20% gitu? Kok 10%? Inilah hikmat surgawi itu yang datang kepada kita. Dia gambarkan itu kepada dirinya Yesus. Akulah Allah. Itu tadi kan? Makanya ketika murid-murid, tunjukkanlah kepada aku Bapa itu, katanya kan kepada Yesus. Loh, hei kamu sudah lama bersama-sama dengan saya. Kamu juga belum kenal Bapa ya? Waduh katanya kan, ya. Karena belum dibukakan. Walaupun mereka murid-murid Tuhan Yesus, belum dibukakan. Kalau seperti Musa masih yang menutupi selubung itu belum dibukakan. Setelah Roh Kudus di Kisah Para Rasul terbukalah. Ketika ke Emmaus yang dua murid Yesus. Seperjalanan 7 mil mereka, dia ceritakan tentang aturan Taurat Musa, nabi-nabi, dijelaskan Yesus ada di gambaran itu. Mereka belum bisa lihat Yesus. Tetapi ketika di rumah, Yesus perjamuan dikasih. Langsung, itulah tadi dia bawa roti dan anggur. Makanya kalau perjamuan kudus kita, pasti Tuhan wahyukan kepada kita kebenaran. Dibukakan. Langsung itu. Makanya murid-muridnya, ya Tuhan Yesus, langsung hilang kan? Langsung lari mereka lagi ke Yerusalem. Ketika dia terima roti. Ya kan? Dikasih Tuhan Yesus roti kan kepada 2 murid itu. Langsung terbuka. Setelah makan, barulah selubung itu terbuka. Dahsyat luar biasa roti anggur itu kan? Hidupnya dibawa kepada kehidupan Allah. So alive. Jadi perpuluhan itu membawa kita di atas human life, kehidupan manusia rata-rata. Pertama kan plan, tumbuh-tumbuhan, animal, binatang, kita manusia, human life. Di atas itu Tuhan bawa ketika memberi perpuluhan, diangkat kepada so alive, kehidupan Allah yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami pribadi dengan Tuhan, bukan lagi mendengar dialog-dialog apa itu tentang perpuluhan, enggak perlu kebenarannya ini. Aku sudah ditebus. Dia mengasihi aku bukan karena aku berbuat yang baik. Aku dibenarkan bukan karena saya melakukan kebenaran. Tetapi karena dia menggantikan posisiku di kayu salib. Dengan waktu yang terbatas, saya tutup dulu di sini penjelasannya. Nanti saya akan lanjut lagi. Dan nanti di Komsel kita harus share ini. Nanti yang sudah dibagikan di revival, di share. Supaya karena yang saya bagikan ini tidak ada di situ. Mungkin Pak Wayan tahu kan enggak ada. Tapi kita harus pertajam terus minta pewahyuan dari Tuhan. Apa artinya? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami tentang persepuluhan. Bukan karena matematika dunia, bukan. Ada hikmat Allah yang Tuhan turunkan ke dunia tentang perpuluhan. Bukan sekedar karena materi, uang atau apapun. Tetapi ada rahasia di balik ini Tuhan berikan kepada kami. Itu kekayaan rohani yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya Tuhan menyatakan dirimu kepada setiap pribadi kami. Bahwa Engkaulah Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih,
peduli kepada setiap kehidupan kami. Persoalan kami membawa kedatangan kepada kebaikan, karena Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Apapun persoalan kami, oleh karena kebodohan kami, kesalahan kami seperti Abraham. Tetapi kalau ada orang yang menipu kami, lebih lagi kami yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berurusan dengan mereka. Abraham saja membuat kesalahan kepada orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menimpahkan hukuman bukan kepada Abraham atau Sarah. Kami tidak paham begitu luar biasanya kasih-Mu, melebihi daripada dosa, melebihi daripada kesalahan kami. Itulah kasih-Mu yang tak terbatas. Sejauh timur dari barat, Engkau menghapus dosa kami, bahkan ke tubir-tubir laut. Bahkan Engkau melupakan dosa kami, tidak mengingat-ingat lagi. Yang Tuhan ingat adalah bahwa kami adalah milik-Mu, kekayaan yang luar biasa, biji mata-Mu, di mana Tuhan sangat bersuka cita ketika kami berkata kepadamu, tolong Tuhan. Tuhan langsung melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah kebenaran perpuluhan ini kami paham bukan karena matematika dunia, angka bukan, tetapi secara spiritual, rohani. Ini lebih dahsyat daripada secara jasmani. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melebihi daripada semuanya. Terpujilah nama Tuhan, sungguh di dalam nama